Pernah nggak lo bayangin, punya paspor Amerika tiba-tiba jadi semacam target darurat global? Kayak punya tanda di punggung yang bilang, silakan serang. Semuanya bermula dari 50 jet tempur Israel yang menyerang wilayah Iran. Bukan sembarang serangan, ini kayak main all-in di meja poker. Hanggar, radar, fasilitas militer, semuanya dihajar. Bahkan ada laporan serangan menyasar wilayah sipil yang berdampingan dengan instalasi militer. Iran nggak nunggu lama. Dalam waktu kurang dari 12 jam, pemerintah Iran langsung tancap gas. Kantor parlemen dipenuhi anggota yang gelisah, dan ruang situasi militer di Teheran penuh layar monitor dengan peta serangan. Jenderal-jenderal senior menggelar rapat darurat dengan pemimpin sipil dan intelijen. Presiden Iran tampil di TV nasional dengan nada paling tegas sejak eskalasi ini meletus. Ia menyebut serangan Israel sebagai agresi terang-terangan yang melibatkan kekuatan Barat dan menyerukan pembalasan proporsional. Media pemerintah memutar pernyataan tersebut berulang kali. Poster dan mural bermunculan cepat, dari Teheran sampai Qom. Di jalanan, masyarakat mulai memadati jalan dengan membawa pesan anti-perang dan pro-kedaulatan. Muncul tagar seperti Hezbollah Zionis dan AS ikut bertanggung jawab yang viral di platform lokal dan Telegram. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menyelenggarakan aksi doa bersama dan kampanye persatuan nasional. Di Universitas Teheran, mahasiswa menggelar unjuk rasa damai, membawa poster bertuliskan, "Kami bukan penonton di negeri sendiri." Tidak ada laporan pembakaran bendera, tapi simbol-simbol AS dan Israel dicoret di trotoar dan tembok-tembok. Sejumlah pengamat mencatat perubahan cepat di media Iran, dari narasi diplomatik jadi mode mobilisasi rakyat. Ini bukan cuma soal rudal, ini soal pesan bahwa seluruh bangsa siap merespons. Fakta-fakta awal mulai bermunculan. Komando IRGC mengklaim berhasil membaca koordinat penyerangan Israel lewat sinyal elektronik. Sistem rudal pertahanan udara Iran ditingkatkan ke status siaga maksimum. Fasilitas nuklir sipil dievakuasi sebagai antisipasi kemungkinan serangan susulan. Mereka tidak menyerang pemerintah, mereka menyerang bangsa kami. Maka siapapun yang terlibat, mendukung, membiarkan, atau mendanai, adalah bagian dari agresi itu. Deklarasi resmi Iran, setiap warga negara Amerika yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan agresi terhadap Republik Islam Iran, mulai saat ini, adalah target sah operasi balasan kami. Begitu Iran buka suara, seluruh dunia, diem. Tapi bukan diem tenang. Diem dia idlot say malam, semua sadar, ada yang gawat. Amerika Serikat, geger total. Washington langsung masuk mode protect all assets. Kedutaan AS di Irak, Turki, Lebanon tutup darurat. Warga sipil dan diplomat dilarang keluar kompleks. Pesan resmi dari Gedung Putih. Kami anggap ancaman ini serius. Sangat serius. Donald Trump akhirnya muncul beberapa jam kemudian setelah brief keamanan berjam-jam. Dengan gaya khasnya lugas, keras, dan penuh tekanan. Jika satu warga negara kami disentuh, dunia akan melihat respons yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Paspor Amerika jadi beban. Biasanya jadi tiket masuk dunia, sekarang kayak tanda bahaya global. Dunia sekarang kayak duduk di kursi goyang. Goyangannya makin kenceng, tapi nggak tahu kapan jatuh. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan meledak lebih besar, tapi seberapa cepat dan seberapa luas. Warga Amerika jadi persona non grata. Beberapa negara Timur Tengah secara tidak resmi menyarankan warga Amerika Serikat untuk, meninggalkan wilayah mereka. Bahkan maskapai penerbangan mulai menolak penumpang dengan paspor Amerika Serikat ke negara-negara yang dianggap berisiko tinggi. Donald Trump di titik tekanan. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kini berada di tengah badai. Tekanan dari dalam Kongres terus meningkat, bahkan datang juga dari Partai Republik sendiri. Beberapa senator sudah mulai menyuarakan kemungkinan mobilisasi cadangan militer. Kami tidak ingin perang, tapi kami tidak akan biarkan warga negara kami dijadikan sasaran. Siapapun yang menyerang warga kami akan menanggung akibatnya, berkali-kali lipat. Risiko perang skala penuh. Real, ini benar-benar nyata. Jika Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat lagi, balasan dari Amerika kemungkinan akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Para analis pertahanan bahkan menyebut, jika satu peluru saja mengenai warga sipil Amerika Serikat di luar negeri, tombol merah bisa ditekan. Krisis energi dan ekonomi bisa jadi ledakan kedua.
Negara-negara Eropa mulai panik karena 40% pasokan LNG mereka berasal dari kawasan Teluk. Krisis logistik global juga bisa muncul jika Selat Hormuz sampai ditutup. Harga minyak, diprediksi bisa tembus $150 per barel jika perang terbuka benar-benar terjadi. Media dunia siap putar narasi. CNN dan Fox News sudah siapkan headline. Amerika diserang, rakyat harus bersatu. Di sisi lain, media Timur Tengah dan Asia juga menyiapkan narasi tandingan imperialis ditegur balik. Cyber war jadi medan tak terlihat. Grup peretas pro-Iran mulai menargetkan infrastruktur energi dan komunikasi di Amerika Serikat. Sementara itu, NSA dan Pentagon juga disebut mulai meluncurkan kontrasinyal disruptif. Perang modern gak selalu dimulai dengan bom pertama. Kadang dimulai dari satu kata target. Dan saat Iran nyebut semua warga AS sebagai target sah, itu bukan cuma sinyal ancaman, itu deklarasi babak baru. Warga AS di Dubai dan Doha langsung posting, haruskah saya pulang? Di bandara antrean panjang, banyak yang kabur sebelum keadaan makin panas. Eropa, gaya khas mereka diplomatik, tapi ketakutan. Prancis, Jerman dan Belanda mulai tarik staf diplomatik dari kawasan Teluk. UE bilang semua pihak harus menahan diri. Tapi di ruang rapat Brussels, mereka tahu kalau ini meledak lebih besar, pengungsi dan krisis energi akan jadi badai lanjutan. Negara-negara Arab, reaksinya campur aduk. Qatar, paling kena getah. Jadi tuan rumah pangkalan Al-Udeid, tapi juga punya hubungan baik sama Iran. Langsung gelar rapat keamanan nasional. Ruang udara sipil ditutup sementara. Tapi netizen yang ngeri, kalau rudal nyasar ke sini, kita gimana? Arab Saudi dan UEA langsung rapat intelijen. Nggak bela AS secara terang, tapi juga nggak dukung Iran. Posisi mereka kayak orang di jembatan goyang maju salah, mundur kena. Yaman, merayakan. Bilang ini pukulan balik buat kekuasaan imperialis. Lebanon, serius siap gerak. Pemimpinnya bilang, kalau Iran diserang lagi, kami tak akan tinggal diam. Israel, panik tapi siap. IDF siaga penuh, red alert dibunyikan di banyak kota, duta besar ditarik. Jet-jet tempur mulai patroli intensif. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah bisa buka front utara dari Lebanon. Netanyahu gelar rapat War Cabinet. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Rusia, Putin bilang, Iran hanya membela diri. Rusia tidak langsung terlibat, tapi nyuruh AS jangan main api di ladang minyak. Cina, gak suka ribut-ribut. Tapi secara diplomatis mendesak deeskalasi. Mereka takut ini ganggu pasokan minyak yang vital buat industrinya. Media sosial dunia, terbelah. Pro-Palestina Gaza dibantai, semua diam. Sekarang baru tahu rasanya. Pro-Barat Iran keterlaluan, main ancam rakyat sipil. Netral, makin sedikit. Dunia makin membelah, siapa yang dukung siapa. TV berita 24 jam non-stop, breaking news di CNN, BBC, Al Jazeera, semuanya satu headline. Iran ancam semua warga Middle East, edge of war. Langit Timur Tengah jadi ruang kosong. Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa batalin penerbangan ke Iran, Irak, Suriah, Israel. Wilayah udara Iran dan Irak dihindari maskapai internasional. Peta flight radar kosong di tengah. Kayak lubang hitam geopolitik. Akademisi dan aktivis mulai turun bicara. Ini bukan sekadar konflik. Ini dentuman akibat 20 tahun penjajahan diam-diam. Kalau dunia terus diam, bom berikutnya mungkin meledak di luar zona perang. Ringkasannya, dunia baru sadar. Kalau Iran udah sampai tahap nyatakan semua warga Amerika adalah target sah, itu artinya, permainannya udah beda. Ini bukan cuma balas dendam, ini pembalikan narasi. Dan satu persatu, negara mulai milih, mau diam, nyalahin, atau justru ikut dalam skenario besar yang belum selesai ditulis. Kalau biasanya paspor Amerika itu kayak kartu VIP internasional, bisa masuk ke 180 lebih negara tanpa ribet. Sekarang, paspor itu kayak membawa detonator di dalam tas. Efek langsung ke warga AS di luar negeri. Banyak pelancong AS di Asia dan Timur Tengah diminta tinggal di tempat aman. Travel advisory dari State Department naik ke level 4. Do not travel untuk Iran, Irak, Lebanon, Suriah, dan sebagian wilayah Turki. Sekolah-sekolah internasional di UEA dan Bahrain yang banyak punya murid Amerika, langsung aktifkan protokol lockdown. Pariwisata langsung ambruk, sektor pariwisata di Yordania dan Mesir, terpukul karena ketergantungan pada turis AS. Hotel-hotel di Dubai, sampai rela balikin uang tamu AS yang cancel dadakan. Mahasiswa Amerika kena imbas, beberapa kampus besar di Turki dan Lebanon langsung memulangkan mahasiswa pertukaran dari AS. Program pertukaran budaya AS Arab dibekukan, sampai situasi aman.
Dunia diplomasi jadi beku. Duta besar AS di lebih dari 15 negara Teluk dan Afrika Utara dipulangkan untuk sementara. Visa warga Iran dan Lebanon ke AS makin ketat. Konsulat AS di kota-kota kecil seperti Erbil dan Muscat dipaksa tutup lebih cepat. Siber and sabotage mengintai. Iran diduga meningkatkan operasi intelijen digital lewat kelompok seperti EPT-39. Infrastruktur AS seperti jaringan listrik, air, dan rumah sakit di perbatasan Meksiko, Texas, jadi sasaran simulasi penyerangan. Beberapa sistem login di institusi keuangan sempat lumpuh selama beberapa menit, diinvestigasi apakah akibat serangan siber. Ekonomi ketar-ketir, harga minyak melonjak ke $120 per barel. Wall Street sempat turun 600 poin sebelum rebound. Dolar AS tetap kuat, tapi kepercayaan internasional mulai goyah. Efek jangka panjang, warga Amerika kini harus pikir 2 kali sebelum pergi ke luar negeri. Penerbitan paspor AS anjlok hingga 40% minggu terakhir Juni. Diskusi mulai muncul di Kongres, apakah warga sipil harus ikut menanggung konsekuensi kebijakan luar negeri? Dunia sudah berubah. Dalam hitungan hari, paspor Amerika bukan lagi simbol kebebasan, tapi kartu merah yang bikin was-was. Dan semua ini belum selesai. Iran belum merespons secara penuh, AS belum menyerang balik, tapi perang sudah pindah bentuk, dari senjata ke simbol, dari rudal ke paspor, dari pertempuran ke persepsi.